松ぼっくり松ぼっくりアームズ一撃 in the shadow。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SAE Figure Kamen Rider Kurokage Matsubokuri Arms. Oke, hari ini kita akan coba review SAE Figure Kamen Rider Kurokage. Jadi ya sambil nunggu beduk maghrib nanti kita akan coba lihat detail dari SAE Figure Kamen Rider Kurokage ini. Kira-kira kayak gimana sih SAE figurnya? Jujur ini pertama kalinya saya punya figur ini. Jadi ya kita sama-sama mencoba melihat detail dari dekat seperti biasa. Oke, jadi Kurokage ini adalah salah satu Kamen Rider yang bernasib tragis. Ya bisa dibilang ini benar-benar figur cadangan lah, ataupun Kamen Rider cadangan. Dimana pemeran awalnya itu adalah Hase. Jadi dia itu mati karena makan. Ups, saya nggak boleh spoiler ya. Oke, jadi teman-teman nonton sendiri aja lah. Jadi pada akhirnya si Kurokage ini itu menjadi, ya bisa dibilang menjadi tentara untuk perusahaan Yggdrasil ya. Jadi cukup sangat disayangin sih. Pengembangan karakternya nggak begitu sampai akhir, melainkan hanya sampai seperempat ceritanya saja karakternya sudah di. Oke, silahkan nonton sendiri saja. Oke. Nah, untuk SAE figure Kurokage ini saya dapetin di harga 400.000. Jadi ini satu set dengan Gridon kemarin. Jadi ini ada Gridon, Kurokage, Kurumi sama Durian, itu harganya 400 semua. Alhamdulillah saya dapetin di harga yang ya masih terbilang cukup lumayan lah ketimbang dulu. Kalau dulu saya nggak bisa beli ini karena memang harganya itu mahal banget. Jadi kisaran 15 ataupun 17 nggak worth it untuk dikoleksi lah. Tapi dengan kesabaran saya menunggu bertahun-tahun, akhirnya saya bisa dapatin dengan harga yang sesuai dengan budget saya. Oke, kita coba review dari packagingnya dulu. Oke, untuk desain dari packagingnya seperti ini. Jadi ini adalah item P Bandai. Kalau kita lihat di sini, Kurokage ini memang benar-benar mewakili kesatria Jepang atau samurai, iya kan? Tuh kayak gitu. Karena ini helmnya 11-12 kayak Gaim. Kita akan coba lihat nanti. Oke, jadi ini belakangnya kayak berasa kayak tengkorak gitu ya kan, kayak Kamen Rider Skull atau apa itu namanya kemarin. Oke, jadi kayak gini. Di sini ada logo Kamen Rider Gaim. Di bawah sini logo Bandai berwarna merah, Tamashii Nation, logo P Bandai dan logo Toei Company. Di sini ada SAE figure Kamen Rider Kurokage Matsubokuri Arms seperti itu. Dan ini penampakannya cuma blank doang, hitam doang, jadi nggak kelihatan kesegarannya. Di sisi lainnya seperti ini SAE figure Kamen Rider Kurokage, dan di sini ada logo. Kayak logo jangan dilarang berhenti ya. Oke. Di sini ada penampakan dari Kurokage-nya dan ada tulisan dari SAE figure Kamen Rider Kurokage Matsubokuri Arms. Di bagian belakang ada pose-pose simpelnya saja seperti ini, dan nggak lupa juga ada close up dari Kamen Rider Kurokage-nya. Di bawah sini ada tulisan-tulisan Jepang, dan oke, langsung saja kita review SAE figure Kamen Rider Kurokage. Oke, dan ini adalah figur dari SAE figure Kamen Rider Kurokage. Partnya pun juga nggak sebanyak seperti Gaim dan yang lain-lainnya. Oke, kita coba langsung review figur ini. Oke, yang pertama kita dapat senjatanya. Ini Kagematsu. Dia memang terpisah seperti ini. Kalau kita lihat ini kayak pegangannya katana kan tuh, kayak gini. Oke, tapi ini Kagematsu namanya. Dan ini ada part tambahannya. Ini buat senjata di ujung tombaknya seperti ini. Kira-kira ini merepresentasikan si cemara tadi ya kan tuh, biji cemara. Dan ini tinggal dimasukin di sini saja sih. Nah, jadilah dia senjata secara utuh. Tombaknya si Kurokage itu ada Kagematsu seperti ini. Oke, nice. Oke, yang pertama dapat part tangan santai seperti ini. Oke, jadi warna hitam, warna-warna dasar gitulah. Dan ini ada warna chrome-nya. Nggak banyak detail yang aneh-aneh. Berikutnya dapat part tangan untuk megang tombaknya kayak gini. Jadi part tangannya hanya ada 3 pasang sama yang ada di bodinya. Dan yang terakhir kita dapat lock seat-nya. Oke, jadi detailnya seperti itu. Ini malah kayak biji kenari sih. Ya baiklah, kita langsung lihat SAE figure Kamen Rider Kurokage. Oke, dan ini adalah SAE figure Kamen Rider Kurokage. Oke, sejauh ini saya masih belum menemukan titik serunya. Coba kita lihat detail dari bawah sampai ke atas seperti biasa. Di bagian telapak kakinya seperti biasa ada logo dari Kamen Rider si Kurokage-nya seperti ini. Di bagian atas ada perpaduan warna hitam. Oh, ini warna hitamnya cakep nih, warna hitam glossy. Saya kirain warna hitamnya ini bakal warna hitam dasar seperti di bagian pahanya. Jadi pahanya sama di bagian ini warna catnya beda. Oke, jadi nggak sembarangan dasar aja sih warnanya. Oke, kira-kira seperti ini di bagian kakinya.
Di bagian pahanya banyak sekali lekukan-lekukan seperti suit actor pada umumnya. Ini kayak dia mempunyai saku seperti ini, ya enggak? Di bagian kiri dan kanannya ini ada armornya, tapi dia langsung berwarna hitam seperti ini. Jadi tetap menjaga ciri khas dari warna hitam tersebut. Oke, seperti biasa di sini ada penampakan lockseatnya, dan ini saya kayaknya dapat yang defect. Stikernya nggak sampai full. Atau emang kayak gitu ya? Ya nggak sih? Dan ini ada stiker dari ini, stiker dia sama stikernya si Gridon saya nggak bisa bedain karena memang sama semua. Dan lockseatnya ini ada kayak tengkorak ikan itu, atau kayak tulang ikan lebih tepatnya. Oke, jadi kayak gitu aja detail di bagian drivernya. Oke, armor di dadanya seperti ini. Kalau saya lihat sih kayaknya ada sesuatu yang kurang ya. Apa ya? Seperti Gaim kan ada kayak sayap di bagian kiri dan kanannya seperti Zangetsu gitu, karena mereka samurai kan. Referensi dari Kurokage ini kan dia kan sama seperti Gaim dan Zangetsu kan, yaitu adalah kesatria dari Jepang. Tapi ini nggak ada sih detail seperti itu, ornamen sayap kiri dan kanannya nggak ada. Oke, untuk armor di dadanya. Jadi armor di dadanya ini kalau teman-teman sadar, ini sama persis sama si Kota yang sudah jadi dewa. Hanya diwarnain silver aja sih, ya nggak? Kayak gini kan armornya. Untuk di kiri dan kanannya ini banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Bentuk segi 5 kayak gini. Kiri dan kanannya ada agak sedikit aneh sih saya ngelihatnya. Di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Oke, dan bagian visir matanya kayak gini, ada coraknya, dan ini dia ada kayak pengikat kepalanya kayak ninja-ninja gitu. Dan ini bagian kepalanya ini sama seperti samurai, cuman agak sedikit beda sih. Nah, jadi ini untuk detail dari kamera Kurokage. Menurut saya sih biasa aja, tapi dengan harga yang dulu mencapai 1 jutaan itu benar-benar nggak worth it. Jadi saya cukup bersyukur belinya di zaman sekarang ini, karena lebih efisien dan lebih worth it dengan harga segitu dapat figur yang seperti ini. Oke, kita coba masuk ke bagian artikulasinya. Oke, sekarang kita coba di bagian artikulasi, terutama di bagian kepalanya dulu. Berputar 360 derajat sudah pasti bisa seperti ini karena nggak ada yang menghalangi. Menunduk ke bawah agak sedikit susah. Tuh, dia kayak nggak mau menunduk ke bawah. Mendongaknya juga ala kadarnya seperti ini karena dia langsung kehalang bagian ini. Ke kiri dan ke kanannya, oke, mantap. Jadi kepalanya ini untuk menunduknya agak sedikit susah, oke. Armor shoulder kiri dan kanannya seperti ini. Seperti biasa, ini bisa diangkat, bisa diturunin seperti ini. Nah, kayak gini. Karena memang dia berbeda sama yang lain-lainnya. Dia langsung join yang kayak gini. Oke, jadi dia bisa diturunin. Kalau yang lain kan cuma bisa digantungin doang tuh. Oke. Tangannya bisa seperti ini. Ada join butterfly di dalam situ. Berputar 360 derajat tidak ada masalah. Untuk artikulasi di bagian shouldernya ini enak banget sih. Bisa di kayak gini-giniin. Nah, bisa dibuka tutup kayak gini. Bisatnya bisa diputar juga seperti ini. Double join di bagian tangannya, oke. Pergelangan tangannya bisa diputar seperti biasa. Torso perutnya dia, oke, nunduknya dia nggak hanya mentok sampai di sini saja. Walaupun dia nggak nyentuh bagian beltnya, tapi dia memang sudah mentok. Lihat di bagian belakangnya sudah bolong seperti itu. Mendongak dia hanya sampai sini saja. Ke kiri dan ke kanan dia sedikit susah. Jadi ini joinnya berbeda sama figur Gaim yang lainnya ya kan. Terutama di bagian ini sih yang kelihatan banget. Torsonya pun juga agak sedikit aneh pokoknya. Oke, jadi ini artikulasi bagian atasnya agak sedikit buruk. Kita lanjut di bagian bawahnya. Di bagian pangkal pahanya bisa diputar 360 derajat seperti yang lainnya. Ke belakang bagus jauh ini. Ke samping dia lurus seperti ini. Oke, ke depan dia nggak bisa selurus seperti di belakang tadi. Join di lututnya seperti biasa ada. Terus ini bisa diputar seperti biasa. Ujung kakinya juga bisa dibengkokin kayak gini. Oke, kemiringan bisa. Oke, untuk artikulasi di bagian bawahnya sama seperti yang lainnya. Hanya saja di bagian torso dan di bagian ininya berbeda. Kalau ini sih saya fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi kalau bagian torsonya ini sedikit menyusahkan sih. Oke, ini perbandingan antara Kurokage, Baron, dan Gridon. Jujur Gridon yang sangat kecil, Kurokage lumayan tinggi ketimbang Baron. Oke, jadi ini perbandingannya sebelum Baron digebuk oleh mereka berdua. Oke, kesimpulannya yang saya dapatkan setelah mereview figur ini, jujur saya baru pertama kali megang figur ini. Setelah saya review yang lainnya dan saya review ini, saya mendapatkan sebuah penemuan. Waduh. Jadi, artikulasi ataupun join yang digunain oleh Kurokage ini berbeda dengan join-join
SAI Figuart yang sudah pernah kita review sebelumnya, terutama di lini Kamen Rider Gaim. Oke, jadi ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari SAI Figuart yang baru ini. Pertama, di bagian untuk kekurangannya itu di bagian lehernya, joinnya ini agak sedikit kaku. Jadi dia nggak bisa nunduk kayak gitu. Tuh, dia nggak bisa ditundukin. Ya, padahal dia hanya prajurit biasa tapi nggak mau ditundukin. Berikutnya di bagian torso perutnya yang ini berbeda dari Gaim dan yang kawan-kawannya. Terutama di bagian perutnya ini berbeda dari SAF Gaim dan yang lainnya. Dia nggak bisa menunduk seperti ini, nggak bisa sampai ke bawah benar-benar lah. Ya standar aja kayak gini lah. Oke, itu kelemahannya sih. Terus yang membedakan juga di bagian ininya, kalau yang biasanya kan Gaim pakai gantungan, kalau ini dia pakai join di dalam situ. Oke, jadi ini yang membedakannya. Terus kelebihannya, nah ini kelebihannya. Kelebihan dari semua kekurangan Kamen Rider Gaim dan kawan-kawan yaitu adalah join di bagian tangannya. Oke, jadi join di bagian tangannya ini besar teman-teman. Kalau Gaim dan yang lainnya, Zangetsu bahkan Kachidoki sekalipun, join tangannya ini benar-benar kecil sekali. Jadi kalau kita pasang part tangan susah, kalau megang senjata suka copot. Tapi kalau si Kurokage ini dia masangnya enak. Saya megangnya nggak enak. Oke, untuk Kurokage ini dia masangnya enak banget. Tuh langsung mau masang dia. Tapi kalau SF Gaim dan yang lainnya itu agak sedikit susah masang part tangannya, jujur aja sih. Jadi kelebihannya ada di join di bagian tangannya yang sudah besar di sini. Oke, jadi segitu dulu review dari saya untuk SAI Figuart Kurokage ini. Buat teman-teman skornya berapa nih? Kalau dari saya ini skornya ya 6/10 lah, karena memang aksesorisnya sedikit dan juga artikulasinya yang nggak memadai. Ya plusnya ya plusnya mungkin di bagian join tangannya yang cukup lumayan besar sih. Ya sisanya oke lah untuk dikoleksi dan untuk dilengkapi series Gaim ini memang wajib untuk dikoleksi. Nah itu dari saya. Kalau dari teman-teman skornya berapa kira-kira? Komen di bawah. Nah jadi segini dulu video ngabuburit kita kali ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam830. Saya Umam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.